Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alita Fianka, NIM 2020110027, kelas A3 HKI, akan mempresentasikan materi yang berjudul Peranan Undang-Undang dan Perkembangan Demokrasi pada mata kuliah Politik Hukum yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Shohibul Itmam, MH. A. Peranan undang-undang dalam negara. Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan secara fundamental yuridis peranan yang harus dimainkan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Legalitas formal sebagai amanat konstitusi terhadap peranan negara dalam implementasinya sulit untuk diwujudkan secara maksimal. Faktor semangat penyelenggara negara yang juga kuatnya saling ketergantungan dan pluralis kepentingan dalam proses pembentukan kekuasaan negara merupakan suatu hambatan atau gangguan. Pemerintah sebagai pelaku utama yang memainkan peran negara menunjukkan kecenderungan lemah dalam bertindak. Oleh sebab itu, perlu suatu tinjauan kembali kualitas proses kehidupan kenegaraan melalui sistem demokrasi yang diamanatkan konstitusi. B. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi dalam 4 masa, yaitu 1. Pada tahun 1945 sampai 1959. 1 bulan setelah kemerdekaan, negara kita menganut sistem demokrasi konstitusional atau demokrasi parlementer. Pada sistem demokrasi ini, parlemen 4 dan partai berperan penting dalam jalannya pemerintahan negara. Pada periode ini, rakyat melakukan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan badan konstituante di tahun 1955. Sistem demokrasi parlementer berakhir ketika Presiden Soekarno merilis Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. 2. Pada tahun 1959 sampai 1965. Pada masa ini, sistem demokrasi berubah menjadi sistem presidensial. Hal ini dilakukan karena Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali. Sistem presidensial ini membuat seluruh tanggung jawab pemerintahan ditanggung oleh Presiden. Saat itu, MPR dan DPR baru mulai dibentuk dan belum menggunakan pemilihan umum. Selain itu, pembentukan MPR dan DPR ini juga sifatnya masih sementara. 3. Tahun 1965 sampai 1998. Pada masa ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang dikenal dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi konstitusional yang mengedepankan sistem presidensial. Di masa ini, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila diterapkan untuk menciptakan kedaulatan rakyat. Pada periode ini juga pemilihan umum untuk anggota DPR dan MPR mulai dilaksanakan, tepatnya pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Sayangnya, di masa Orde Baru ini, kekuasaan yang dimiliki Presiden digunakan untuk menguasai politik. Sampai akhirnya, gerakan mahasiswa berhasil menurunkan Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden. 4. Tahun 1998 sampai sekarang. Setelah berhentinya Soeharto dari jabatan Presiden, Indonesia mulai melakukan perbaikan di berbagai bidang, termasuk politik. Masyarakat Indonesia sepakat untuk kembali menerapkan demokrasi pada sistem politik yang ada. Tujuannya agar terwujudnya kebebasan yang selanjutnya akan menciptakan kedaulatan rakyat. Di masa ini, berlangsung pemilihan umum seperti di tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan selanjutnya di tahun 2024. Pemilihan presiden mulai dilakukan secara langsung pada tahun 2004, sedangkan pemilihan kepala daerah dimulai pada tahun 2005.
C. Macam-macam demokrasi. 1. Demokrasi parlementer. Macam-macam demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. 2. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini kuat ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. 3. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan TAP MPRS atau MPR dalam rangka meluruskan penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Namun, dalam perkembangannya peran presiden justru semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Kesimpulan, perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi dalam 4 masa, yaitu 1. Pada tahun 1945 sampai 1959, 2. Tahun 1959 sampai 1965, 3. Tahun 1965 sampai 1998, 4. Tahun 1998 sampai sekarang. Demokrasi di Indonesia berkembang seiring dengan pergolakan politik yang terjadi setelah kemerdekaan. Perubahan-perubahan konsep demokrasi terjadi mulai dari demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer, sampai ke demokrasi presidensil. Namun, pada dasarnya peranan pemerintah dalam menjalankan demokrasi masih sangat dominan, karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya masih nampak kekuasaannya pemerintahan tetap lebih besar dibanding kekuasaan lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.